mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, masih dalam keadaan sehat ya. Insya Allah semoga kita semua ini berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baiklah, silahkan ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Udah direcord kok, pakai rekam layar. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi biar tidak terlalu sekali. Kayaknya bawahnya tegang banget nih. Kenapa kalian tegang sekali? Jangan tegang-tegang, itu pingsan. Jangan tegang-tegang. Enggak, ini kita PTM, PJJ hanya sepekan saja. Minggu depan, insya Allah kita sudah ke sekolah, balik ke sekolah lagi. Ya alhamdulillah. Sebenarnya awalnya kitanya harusnya libur ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya seminggunya. Seminggu liburan seminggunya kita pakai PJJ, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah absen dulu ya. Ada Rahadi tidak? Ada? Ada Ra. Kemudian Agnia. Agnia. Ada nggak Agni? Agnia Nazala Zahira. Iya. Andin. Anindita Kayana Dewi. Andin hadir? Tidak ya, tidak ada ya. Akila Gaida. Akila Gaida hadir. Akila Selma hadir, oke. Arumi Faiha Aziz hadir? Tidak hadir. Atika. Atika hadir. Nara ada Nara? Nara. Hadir, mengapa dia? Hadir. Faiza. Oke. Hatskia. Kia ada Kia? Kia. Hanin Safa. Boleh yang belum mengaktifkan kamera, kameranya diaktifkan dulu dong. Safa hadir. Kalila. Kalila Elma. Kalila Elma hadir. Keisha. Oke. Najwa. Aida. Konita. Rizka Nur Hasma. Hadir. Kemudian Sakinah. Duh, Sakinah nggak ada lagi nih. Ada nggak Sakinah? Oh my god. Sakinah. Nina. Hadir. Masya.
Tahara Masyali? Tidak ada. Nova? Aktif banget kamu. Alexa izin. Hanifa? Hasnawidat? Hasna? Hadir. Aufa? Aufa hadir. Oke. Alhamdulillah ya ada beberapa yang tidak hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa hadir. Baiklah, sebelum kita lanjut, mungkin sebelum masuk ke tema 9 ya, kita review sedikit deh materi yang di tema 8. Kira-kira masih ingat nggak nih? Tema 8 kemarin kita bahas apa aja sih? Ada yang masih ingat? Ya, gaya. Kemudian apa lagi? Cerita fiksi, oke. Apa lagi? Apa ya? Karakteristik. Ya. Profesi. Oke, letak geografis. Benar. Kemudian apa lagi? Tempo dan tiga dimensi. Oke, alhamdulillah kemarin itu semuanya sudah selesai kita bahas ya. Insya Allah sudah tuntas. Dan semoga saja nanti kalau ujian tema 8 semuanya bisa menjawab ya. Alhamdulillah ternyata kegiatan ekonomi. Oke. Dan alhamdulillahnya ternyata masih ingat nih walaupun sudah liburan gitu ya. Alhamdulillah materinya tidak terlupakan. Alhamdulillah. Oke. Untuk di tema 9 ini, kita akan membahas materi baru lagi, materi kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas di tema 8 kemarin. Nah, untuk muatan IPA, kita bahasnya permuatan dulu ya, biar kalian tidak bingung ya. Kita bahas dari muatan IPA dulu. Nah, di muatan IPA atau MAPEL, mata pelajaran IPA di tema 9 ini, kita akan membahas mengenai sumber energi. Yang dimana yang kita ketahui ya sumber energi itu kan banyak nak ya, sumber energi dari air, angin, kemudian dari bahan bakar dan lain sebagainya banyak. Kemudian ada juga energi alternatif ya. Kemudian untuk di muatan bahasa Indonesia kita akan membahas materi mengenai wawancara. Nah, ini sedikit gambaran kemungkinan nanti kalian akan ada tugas lagi untuk melakukan wawancara bersama idola kalian di rumah. Idola dong ya, panutan gitu ya. Ya dong, orang tua kalian kan panutan ya. Mengenai wawancara. Nanti ini akan Ustazah jelaskan lebih lanjut lagi materinya apa yang akan kalian wawancarai. Kemudian untuk materi PPKN. PPKN ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas di tema-tema sebelumnya ya, tapi tetap muncul ataupun tetap harus kita bahas di tema akhir-akhir ini. Tapi semoga saja tidak terlalu banyak materinya, karena kemarin kan sudah terlewati juga ya. Insya Allah ini lebih mudah lagi. Kemudian untuk muatan IPS atau mapel IPS, kita akan membahas mengenai karakteristik pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai ke provinsi. Kemudian yang terakhir adalah SBDP. SBDP ini kita akan membahas materi mengenai tempo, rendah nada. Tanda tempo dan tinggi rendah nada. Jadi hanya pengulangan sedikit ya. Kalau SBDP kan kemarin sempat kita bahas juga ya, tapi yang di tema 9 ini hanya pengulangan saja. Oke, baiklah. Ini Ustazah share screen dulu. Ya, muncul. Semuanya silahkan buka buku tema 9-nya dulu ya. Tadi sudah Ustazah jabarkan sedikit mengenai ininya, mengenai materi yang akan kita bahas selama kurang lebih 3 pekan ini untuk menyelesaikan tema 9 ini. Izin keluar. Nara nanti boleh dilaporkan guru wafanya siapa ke Ustazah ya. Oke. Sudah terlihat ya di layar kalian ya?
Sudah terlihat belum? Kecil, masih kecil nggak? Udah? Kok nggak ada suara? Ustazah ada nggak ke suaranya kedengaran nggak? Oke, alhamdulillah. Baiklah kita lanjutkan dulu ya. Nah, di tema 9 ini tadi sudah Ustazah gambarkan sedikit ya mengenai materi-materi yang akan kita bahas dan yang harus kita tuntaskan di tema 9 ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini kan kita bahasnya di subtema satu dulu, nah ya, subtema satu pembelajaran satu, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran satu ini yang pertama yaitu siswa dapat setelah mendapatkan penjelasan dari ustazah, kalian mampu ataupun kalian dapat menjelaskan berbagai sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi sumber energi yang dihasilkan dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan langkah-langkah wawancara. Dan yang keempat adalah kalian mampu menjelaskan definisi lingkungan, jenis dan juga manfaat dari lingkungan itu sendiri. Cukup sampai di poin keempat saja ya. Untuk poin 5 dan 6-nya insya Allah ini lanjutan pertemuan besok. Oke, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita. Insya Allah hari ini ada 4 yang harus kita capai ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya nak ya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya apa? Adalah sebagai sumber energi. Nah, sumber energi air, listrik, matahari, energi itu kan banyak ya, ada air, ada listrik, kemudian matahari, kemudian minyak bumi dan juga gas alam. Nah, ini semua merupakan sumber energi yang ada di bumi ini. Nah, selain itu ada juga energi alternatif. Energi alternatif ini maksudnya adalah energi pengganti dari energi-energi yang sekiranya mudah bisa habis kapan saja. Contohnya seperti apa? Minyak bumi. Itu kan bisa habis, yang mudah habis. Maka dari itu kita dianjurkan untuk lebih menggunakan atau beralih dari penggunaan minyak bumi ini kepada energi alternatif. Energi alternatif itu salah satu contohnya adalah gelombang air laut. Oke, ini ada di halaman ini ya. Silahkan dibuka bukunya di halaman 1. Di situ ada penjelasan. Oke. Balik lagi ke mengenai energi tadi ya. Kalian sudah tahu sumber energi, kemudian energi tadi ada beberapa ya. Sumber energi ada beberapa, mulai dari air, ada listrik, matahari, kemudian minyak bumi, gas alam dan lain sebagainya. Apa sih itu energi? Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kalian juga harus tahu dulu nih energi itu apa sih? Tuh, sudah ada di layar ya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian energi itu tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Nah, energi ini berasal dari mana? Ya, berasal dari sumber energi. Itu mengenai energi ya. Kemudian mengenai sumber energi, tadi ada beberapa ya. Ada beberapa, ada air, kemudian listrik, angin juga bisa menjadi energi, sumber energi, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber energi. Ya, matahari. Nah, matahari ini sendiri merupakan salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi kan? Selain itu juga banyak sekali manfaat dari sumber energi matahari ini. Mulai dari apa saja ininya manfaatnya? Energi matahari. Matahari kan menghasilkan energi panas ya. Ya, menghasilkan energi panas. Manfaatnya untuk apa? Untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan pakaian. Kemudian apalagi mengeringkan padi tuh yang di ini dijemur sama para petani. Oke. Kemudian apalagi? Matahari.
Kalau tumbuhan, pada tumbuhan apa manfaatnya matahari? Pada tumbuhan apa manfaat matahari? Membantu proses. Ayo, pada tumbuhan, proses apa? Foto. Nah, fotosintesis bukan fotokopi ya. Fotosintesis. Oke, itu tadi mengenai energi. Nah, oke sekarang coba kalian perhatikan gambar kincir air pada gambar tersebut. Nah, kira-kira tunggu dulu. Kincir air, ini kincir air ya. Sebelum kita lanjut membahas mengenai kincir air, Ustazah mau tanya dulu dong, manfaat air itu apa aja sih? Untuk mandi. Ya, benar. Oke, salah satu manfaat air ya. Air ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya apa? Pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang dikenal dengan istilah PLTA. Manfaat air ini sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, kita hendaknya harus diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air ini, sumber air yang ada di bumi. Dan jangan pernah membuang-buang air karena apa? Membuang-buang air itu merupakan perbuatan yang tidak bijak. Selain air, listrik juga merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bayangkan saja ketika air dan juga listrik tidak ada. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apa yang akan terjadi jika tidak ada air, tidak ada listrik? Tidak bisa tidak bisa hidup ya, karena kalau misalnya gadgetnya lowbat, nggak ada listrik kan udah nggak bisa ini ya, nggak bisa berfungsi katanya. Oke, nah bisa saja ketika air dan juga listrik ini sudah tidak ada, kegiatan sehari-hari kita akan terganggu, ya kan? Akan terganggu sekali. Contohnya sajalah, misalnya tidak ada, ya tidak ada listrik, mana kita di rumah pakai wifi ya misalnya ya, pasti kan kita nggak bisa ikut Zoom. Mana kalau misalnya laptopnya atau handphonenya udah lowbat, terus ketika handphone itu mati udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan ya, nggak bisa bergabung dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi segala aktivitas kita itu ternyata melibatkan ini dua sumber energi ini, yaitu listrik dan juga air. Maka ketika kita mendapatkan atau masih memiliki sumber energi ini seperti air ya, kita harus bijak dalam penggunaannya. Begitu juga listrik. Kalau menghemat listrik bagaimana caranya? Tahu tidak? Penghematan listrik, penggunaan. Contohnya, ketika setelah selesai charger, ini mengecas HP, charging pon, kemudian setelah itu ya silahkan dilepas dari stop kontaknya. Jangan dibiarkan di situ aja. Ya, kemudian ketika penggunaan AC, ya kalau bisa jangan dihidupin 24 jam. Jangan dong ya. Non-stop gitu. Nanti bisa jadi kalau misalnya kalian tidak ada di kamar tapi tetap dinyalain ya AC-nya. Itu kan sama aja tidak menghemat energi listrik kan. Nanti pembayarannya bisa-bisa anjlok, bisa banyak banget. Nah, itu merupakan salah satu wujud untuk penghematan listrik ya. Kemudian air juga tadi, kalau menghematnya ya jangan menggunakan air terlalu boros gitu, jangan. Oke, sekarang coba perhatikan gambar kincir air ini. Nah, kira-kira nih sudah diperhatikan ya? Sudah diperhatikan ya? Oke, sudah diperhatikan. Sekarang nih ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Kira-kira sumber energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir air tersebut?
Ya, air, bener. Ya, disimpan dulu jawabannya ya. Ustazah bacain pertanyaannya dulu. Pertanyaan pertama, sumber energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir air tersebut? Kemudian yang kedua, energi apakah yang dihasilkan oleh kincir air tersebut? Dan yang ketiga, kira-kira apakah manfaat energi tersebut? Oke, silahkan diingat-ingat jawabannya. Oke, sekarang sudah tahu nih pertanyaannya apa. Sekarang yuk kita temukan jawabannya dengan menggali hasil wawancara dari Salman, Said, Sofia, dan juga kepala desa yang bernama Pak Ali. Ada di halaman 5, silahkan dibuka dulu. Sudah dibuka? Sudah dibuka halaman 5. Oke, kira-kira. Oh, Ustazah kasih waktu dulu deh, kalian belum baca ya. Silahkan dibaca dalam hati dulu. Dibaca dulu kurang lebih Ustazah kasih waktu 5 menit cukup ya? Atau 2 menit? 3 menit deh, silahkan dibaca dulu. Dibaca dulu percakapannya dalam hati saja. Nanti Ustazah mau minta pendapat dari beberapa orang mengenai hasil wawancaranya. Mana semprotannya di sini? Apa mah? Semprotan disterita. Itu ya si Putri simpan di bawah. Oke, ada yang sudah selesai? Ustazah saya nggak punya buku tema 9. Oke. Selain Faiza, ada lagi yang tidak memiliki buku tema 9? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Oke, nanti Faiza boleh menyesuaikan aja ya Faiza ya. Oke, ada yang sudah selesai dan bisa bantu Ustazah untuk ini menjawab pertanyaan yang tadi. Karena pertanyaannya tadi ada di dalam ini wawancara antara Salman dan teman-temannya dan juga Pak Ali. Konita? Konita sudah? Oke, coba bantu saja jawab pertanyaan yang pertama. Sumber energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir air tersebut? Energi apa? Oke, benar. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, boleh dibantu oleh siapa yang sudah selesai membaca? Oke, silahkan. Siapa Nina atau Hanin? Ya, Hanin. Hanin ketiga ya. Silahkan Nina yang kedua. Oke, terima kasih Nina. Lanjut yang ketiga, apakah manfaat dari energi tersebut? Ya, 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 Hanin Safa, silakan Hanin Safa. Aku saya nanti kumpulkan informasinya, oke?
Iya, Hanim Safa dulu, Hanim Safa. Iya, silakan Hanim Safa. Apa manfaatnya? Iya, Hanim Safa dulu manfaatnya apa? Akhila Selman menyimpulkan hasil wawancaranya. Oke, terima kasih. Oke, dari jawaban semuanya, dari Konita, dari Lumina, dan juga Hanin Safa ternyata benar sekali. Kemudian, kira-kira berdasarkan wawancara yang sudah kita gali sama-sama, yang sudah kita baca sama-sama, kira-kira apa sih hasil dari ininya? Eh, hasil dari wawancara tersebut apa kira-kira Akila Serna? Informasi apa yang didapatkan oleh Salman dan teman-temannya mengenai kincir air ini? Ada? Dapat ketemu nggak jawabannya? Gimana Akila Selma? Hanya menyimpulkan dari yang teman kamu jawab tadi. Heeh. Energi listrik. Gimana? Kincir air. Oke, jadi berdasarkan ini ya, hasil wawancara ataupun hasil wawancara yang sudah kita gali bersama, dapat kita kesimpulan bahwa kincir air ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi gerak yang berasal dari mana? Dari air. Kemudian energi gerak ini akan diubah oleh turbin menjadi energi listrik yang selanjutnya akan disalurkan ke rumah-rumah. Tuh benar sudah yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Masya Allah hebat. Jawabannya ada di ini loh halaman 5. Tuh, dari yang ini, kincir air dapat digunakan yang paling bawah. Nih, gunaan dari kincir air tadi ya. Oke, tadi sudah terjawab 3 soal. Terima kasih dan juga sudah disimpulkan oleh Akila. Good job. Oke, lanjut. Nah, biar lebih jelas, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut ini. Nih, coba kalian lihat. Nih, ini skemanya nih, gambarannya ya. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu Ustazah menjelaskan? Kira-kira bagaimana sih air itu bisa sampai ke rumah ini? Listrik deh. Bisa sampai ke rumah-rumah warganya nih. Rumah-rumah masyarakat. Kira-kira bagaimana ya? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu kita ini bersama. Ini kita cari tahu bersama. Ya, kita cari tahu bersama. Nah, yang pertama, aliran air dari waduk tadi akan memutar turbin. Nah, turbin itu apa sih? Harus tahu juga nih turbin. Turbin itu adalah mesin yang berputar. Nih, turbin itu nih, yang berputar. Tuh. Kemudian, sebagai contohnya adalah pada kincir air ya, tadi ya turbin itu ya, yang berputar. Kemudian putaran turbin itu kemudian mengaktifkan generator. Nah, generator tahu generator? Generator itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nih generator nih. Nih, kalau turbin tuh yang ini nih, contohnya ya. Ini yang turbin itu bergerak. Gerak terus kalau yang ini generator ini dia yang mengubah energi. Kalau generator itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kemudian energi listrik dialirkan ke pemukiman nih. Energi listrik setelah itu ya, setelah tadi dari
aliran air yang diputar dari ini turbin, kemudian ke generator, kemudian barulah dia energi listrik ini dialirkan ke pemukiman penduduk melalui itu kabel-kabel yang biasa ada di jalan. Sering lihat nggak? Sering lihat ya kabel-kabel yang ada di jalan itu melalui kabel-kabel ya itu berbahaya kalau kalian pegang, itu banyak setrumnya. Jadi melalui kabel-kabel tersebut kemudian energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel tersebut, sehingga energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan berbagai macam peralatan listrik. Misalnya seperti apa? Menyalakan lampu, televisi, dan juga alat rumah tangga lainnya. Itulah dia bisa sampai ke rumah-rumah kita. Ternyata perjalanannya sangat panjang sekali ya. Mulai dari waduk tadi ya, aliran air dari waduk sampai ke rumah-rumah kita, sampai bisa kita manfaatkan nih. Seperti lampu contohnya. Bisa kita manfaatkan ya. Panjang sekali perjalanannya. Oke, itu tadi mengenai sumber energi, mengenai si ini tadi, kincir air. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, kita lanjut dulu. Oke, tadi kita sudah membahas atau kita sudah menggali bersama mengenai hasil wawancara antara Salman dan teman-temannya dengan Pak Ali ya. Nah, kira-kira nih, sebelum kita lanjut lagi, ada yang masih ingat tidak kira-kira wawancara itu apa sih? Apa itu? Oke, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak. Siapa itu dua pihaknya? Nah, pewawancara dan narasumber. Pewawancara itu siapa? Nah, orang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau narasumber, nah, yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan dari si pewawancara tersebut. Iya benar ya, sudah. Jadi wawancara. Kemudian ada pun tujuan dari wawancara itu sendiri. Yang pertama apa? Untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian mendapatkan keterangan terkait suatu hal yang diketahui. Kemudian mendapatkan ini juga informasi yang diinginkan. Itu tujuannya ya, wawancara. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara itu tidak langsung datang langsung gitu ya wawancara, tapi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan topik atau temanya dulu. Kalau tidak menentukan topik atau tema, masa kita langsung wawancara ya tanpa harus tahu dulu kita mau wawancara tentang apa. Nah, nanti malah bukan terjadi wawancara di situ. Yang ada malah bukan wawancara deh pokoknya. Kemudian yang kedua apa langkah-langkahnya, yaitu menentukan narasumber. Nah itu juga penting, pemilihan narasumber itu juga harus dilihat, diperhatikan. Kenapa penting? Karena ketika kita sudah memilih topik, misalnya ya topiknya mengenai bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Tidak mungkin kan narasumber yang kita pilih itu adalah seorang dokter, nyambung tidak kira-kira? Tidak kan ya? Jadi pemilihan narasumber juga harus disesuaikan dengan topik yang kita ambil. Jadi tidak asal memilih narasumber saja. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menyusun daftar pertanyaan. Nah, mengenai daftar pertanyaan ini juga harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Masih ingat mengenai daftar pertanyaan? Pertanyaan yang baik dan benar itu bagaimana? Yang di dalamnya itu ada apa ya? Adik Simba, masih ingat adik Simba? Kata-katanya adik Simba, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan di mana. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah melakukan wawancara.
Nah, melakukan wawancara ya disitulah melakukan tanya jawab ya, melontarkan pertanyaan yang sudah kalian buat nih, daftar pertanyaan yang sudah kalian buat, kemudian ditanyakan kepada narasumber yang sudah kalian pilih. Kemudian setelah melakukan wawancara tidak selesai sampai di situ saja. Setelah selesai melakukan wawancara, maka tahap akhir yang harus kalian lakukan yaitu merangkum dan juga melaporkan hasil wawancaranya. Hasil dari wawancaranya. Kalau misalnya tahap akhir ini tidak ada melaporkan hasil wawancara, itu tidak bisa dikatakan sebagai wawancara yang ini terlaksana dengan baik karena tidak ada hasilnya. Toh percuma kalau misalnya kita melakukan wawancara tapi kita tidak tahu hasilnya apa. Maka dari itu tahap akhirnya adalah kita diharuskan untuk merangkum ataupun melaporkan hasil wawancara kita. Oke, itu tadi sedikit mengenai wawancara. Hanya mengulang sedikit ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada nggak? Tidak ada. Jika tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 8. Silahkan dibuka bukunya halaman 8. Ini materi terakhir nih. Materi terakhir yaitu mengenai lingkungan. Kira-kira ada gambar A dan B. Coba siapa yang ingin tinggal di lingkungan B? Gambar yang B. Ada nggak? Ada? Ada yang ingin tinggal di lingkungan A? Kira-kira apa sih perbedaan dari dua gambar ini? A dan B? Ada yang bisa jelaskan? Oke, ya, kira-kira kalau ditanya kalian mau tinggal di mana? Yang gambar A atau B? Ya tentu ya. Ya, tentu lingkungan yang ingin kita tinggali tentulah contohnya itu di gambar yang A ya. Kenapa? Karena itu kan asli ya. Terlihat asri, nyaman, kemudian juga apa? Berbedanya dengan lingkungan yang ada di sebelahnya, lingkungan yang B ini sepertinya tidak nyaman karena banyak sampah gitu ya. Jadi setiap manusia tentu ingin tinggal di tempat atau lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan apa sih lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang secara fisik mencakup apa? Keadaan sumber daya alam seperti surya, mineral, tanah, air, serta flora dan juga fauna yang ada di dalamnya. Flora dan fauna tahu ya? Tumbuhan dan nah, okay. Kemudian semua tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan. Nah, kemudian ada pun komponen atau unsur dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama dibagi menjadi 3 ya, komponen biotik. Yang kedua ada komponen abiotik dan yang ketiga ada komponen. Oke, kita bahas yang komponen biotik dulu. Komponen biotik ini maksudnya apa? Meliputi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Dan komponen biotik ini adalah komponen hidup. Hidup yang manusia, hewan dan juga tumbuhan. Ya, kalau abiotik berarti kebalikan dari biotik tadi. Kalau biotik adalah yang hidup, kalau yang abiotik berarti yang tidak hidup. Misalnya seperti tanah, air, udara dan juga kemudian ada komponen sosial budaya. Meliputi apa? Lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Kemudian selain ada komponen-komponen lingkungan, juga ada jenis lingkungan. Nah, jenis lingkungan ini terbagi menjadi 2, yaitu apa? Oke, lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Apa itu lingkungan alami? Yaitu lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Lingkungan hutan, laut, dan perbukitan.
lingkungan ini kan memang sudah ada ya tanpa ada campur tangan manusia ya. Nah, kemudian lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang terbentuk dengan campur tangan manusia beserta teknologinya. Contohnya apa? Perkotaan. Benar. Perkebunan dan oke, nah itu yang tadi lingkungan buatan ya. Jadi bisa dibedakan ya, lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Kemudian tadi komponennya ada tiga, ada biologis, abiotik, dan juga budaya. Kemudian apabila manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan akan memberikan banyak manfaat. Adapun beberapa manfaat dari lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan, dan kesehatan, yang ketiga penghasil bahan baku dan bahan mentah untuk industri, yang keempat tempat tinggal dan kerja, dan yang kelima adalah sumber bala pangan dan listrik. Itu tadi mengenai lingkungan. Di sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Alhamdulillah materinya sudah selesai sekitar satu pembelajaran saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada saja yang bertanya. Ya, kenapa bisa? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah yang bertanya ya. Aufa mana Aufa? Aufa, tadi kita sudah membahas mengenai energi. Energi itu apa Aufa? Unmute dulu, di-unmute. Unmute dulu dong. Oke. Silakan Ara. Aufa di-unmute dulu nak. Mic saya nggak bisa dibuka. Oh wala, oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu silahkan dibantu oleh Hasna. 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 Hasna mana Hasna? Bisa Hasna? Energi, apa itu energi? Oke, tidak mau juga berbicara. Kalau gitu dibantu oleh Faiza. Faiza mana Faiza? Faiza. Faiza. Tidak ada lagi, hilang. Oke, kalau gitu dibantu oleh, tunggu ya, nih yang angkat tangan nih Ustazah yakin udah pada ini nih dia. Agnia, silahkan Agnia. Energi itu apa Agni? Oke, sumber energi tadi ada berapa? Coba disebutkan dulu. Apa ya? Yang paling dekat dengan kita deh, yang selalu kita gunakan. Agnia. Apa Agni? Apa ya? Oke, dibantu oleh Najwa. Najwa apa saja Najwa sumber energi Najwa? Najwa mana Najwa? Oke, Najwa menghilang. Kalau gitu dibantu Kalila Elma. Kalila Elma. Sumber energi. Di-unmute dulu, di-unmute. Nah. Kenapa? Sumber energi. Yang Kalila tahu apa aja tadi yang sudah Ustazah sampaikan. Tadi sudah kita bahas. Nah, yang paling dekat sama kita kan matahari ya.
Terus tadi juga Ustazah sempat menyebutkan ada beberapa lagi sumber energi apa saja? Hmm, ada. Oke, angin, air, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya ya. Oke, itu mengenai sumber energi. Kemudian, tadi kita juga sudah sempat membahas materi mengenai wawancara. Wawancara, apa itu wawancara, Atika? Atika, main yuk. Atika, apa itu wawancara? Oke, dibantu oleh Rizka Nur Hasma, silahkan. Wawancara, apa itu wawancara? Nah, lo nggak ada di buku. Oke, good job. Terima kasih. Wawancara tadi sudah terjawab. Sekarang silahkan Nova. Tadi dikatakan bahwa wawancara itu adalah percakapan antara dua pihak, pewawancara dan juga narasumber. Apa perbedaan keduanya? Pewawancara itu oke. Pewawancara itu siapa? Nova. Ya, apa itu? Ustazah kira kamu tahu sih. Konita deh, dibantu Konita. Silakan Konita. Yang memberikan. Oke, narasumber. Pertanyaan. Oke, terima kasih Konita. Keisha mana Keisha? Keisha. Hasil dari wawancara tadi apa? Antara si Salman dan teman-teman dengan Pak Ali tadi apa, Keisha? Mengenai kincir air. Apa ya tadi ya hasilnya ya? Atau kesimpulannya deh dari hasil wawancaranya apa kira-kira? Keisha nggak mau berbicara. Hatskia. Gimana Kia? Kia juga unmute, di mute suaranya, di mute sama dimatiin kamera. Oke, kalau gitu Nara, Nara. 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 Ya, nggak ada orangnya ya. Oke, baiklah, tidak ada orangnya. Kalau gitu Ustazah lemparkan pertanyaannya kepada siapa nih yang belum dapat pertanyaan. Oke, silahkan Nina. Dua orang aja belum ya? Tunggu ya. Hasil wawancaranya. Ya. Kenapa? Mama juga. Gimana? Hmm. Ya, apa? Apa hasilnya? Dari wawancara ini yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya tadi. Mengenai pengamatan. Oke. Oke, sudah Nina jawabannya? Jawabannya ada di halaman 5 ya. Di paragraf di Pak Ali itu loh, paling bawah hasilnya. Kemudian, siapa yang belum dapat pertanyaan? Akila sama Adara ya? Oke, Adara. Adara coba jelaskan sama Ustazah mengenai komponen atau unsur dari lingkungan.
Selma, jenis-jenis hayat. Apa? Oke, silakan dijelaskan. Ayo. Apa ya? Tentang ini jenis lingkungan. Tadi kan kamu komponen ya. Ini tadi udah disebutin tapi dia nggak tahu penjelasannya. Satu lagi. Oke, Nara mana ya? Nara ya? Nara sudah kembali kan Nara? Oke, siapa yang bisa jawab ini? Manfaatnya apa sih kira-kira jika kita sudah menjaga lingkungan dengan baik? Melestarikan lingkungan, kira-kira apa yang kita dapat? Kita mendapatkan lingkungan yang bersih, kemudian apa lagi? Apa? Lingkungan yang asri, yang nyaman, yang aman, terus apa lagi? Dan dari bencana. Kemudian kita mendapatkan sumber makanan dari situ juga ya, sendiri kan contohnya. Dan kita kan biasanya beli sayur-sayuran, buah-buahan, kan itu semua dari lingkungan kan. Kalau misalnya lingkungan kita kotor atau tercemar, maka sumber makanan seperti itu tidak akan kita dapatkan. Karena itu kita diminta kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Cukup sederhana kalau kita ingin mengikuti ini ya. Kalau misalnya terlalu berat dengan uh, hal yang lain, hal yang mudah itu adalah kita bisa melakukan atau berperan sekarang dalam itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya lagi ini makan sesuatu, usahakan buang sampahnya jangan di tempat kalian makan itu juga. Misalnya makannya di taman, taman berkampung. Terus kalian duduk nih di tengah-tengah dekat air mancur itu. Bawa sampah, sampahnya ya udah diletakkan di situ. Kan tidak asik, kan tidak nyaman. Kan? Jadi bisa lah sampahnya ya dibuang di tempat sampah. Kan tidak berat kan? Salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Mudah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini waktunya juga udah selesai. Udah lewat 1 menit. Oke. Nah, Allah menciptakan bumi dengan berbagai karunia yang tersimpan di dalamnya. Salah satunya adalah manfaat bumi Allah adalah sebagai sumber energi dan minyak sebagai sumber energi yang disebutkan di dalam dalam Al-Quran adalah mengenai gelombang air laut, angin dan juga air. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 94 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pergantian alam demikian apa yang berlarian di laut dan kemudian yang bermanfaat apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air lalu dengan itu diberikannya bumi setengah dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perputaran angin dan awan yang menyebabkan antara semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, jika tidak ada yang menanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan ini. Insya Allah
besok kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Kita akan selesaikan buku pembahasan pelajaran 2 ya guys. Hari ini sudah tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akhiri dengan bersama-sama beristighfar kembali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim dan juga para majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Ustazah mau foto sama screenshot. Ayo, pasang wajahnya.